Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Udin. Saya di sini ingin mengajarkan kalian tentang materi meningkatkan kemampuan mengelola emosi. Nah, sebelum kita belajar tentang materi tersebut, ada baiknya kita perkenalan dulu ya. Iya Pak. Kita mulai dari sini. Nama mbaknya siapa? Nama saya Salsya Kirani, biasa dipanggil Salsya. Kamu? Nama saya Jelita Fajar Agustin, biasa dipanggil Jelita. Nama saya Faliza Alfifa, biasa dipanggil Faliza. Nama saya Tegus, sering dipanggil Ucok. Perkenalkan, nama saya Azerbaijan, sering dipanggil Azer. Kalau nama saya Udin, biasa dipanggil Udin. Nama saya Adit Pranomo, biasa dipanggil Adit. Oke, salam kenal ya semuanya. Pak. Baik, saya di sini akan menjelaskan cara meningkatkan kemampuan mengelola emosi, psikodrama ya. Sebelum kita jelasin cara mengelola emosi, saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis emosi dulu. Yang pertama seperti emosi positif, seperti kebahagiaan, cinta, rasa syukur, dan emosi negatif, marah, cemas, takut, frustasi, kesedihan. Penting untuk memahami bahwa tidak ada emosi yang salah, namun cara kita mengelola dan mengekspresikannya dapat mempengaruhi kehidupan kita. Kemampuan mengelola emosi adalah keterampilan penting yang membantu individu untuk mengatasi stres, kecemasan, konflik interpersonal, dan tantangan lainnya dalam kehidupan. Kemampuan ini berperan besar dalam menjaga kesehatan mental, fisik, dan sosial. Ada langkah-langkah mengelola emosi seperti kesadaran diri atau self-awareness. Menyadari dan mengidentifikasi emosi yang sedang dialami adalah langkah pertama dalam mengelola emosi. Hal ini dapat dilakukan melalui refleksi diri, mindfulness, atau pencatatan jurnal. Dan ada penerimaan diri, self-acceptance. Menerima emosi yang muncul tanpa menghakimi diri sendiri. Emosi adalah bagian alami pengalaman manusia, dan mengakui emosi tersebut dapat membantu kita menghadapinya. Dan ada regulasi emosi atau emotion regulation, menggunakan teknik-teknik untuk menenangkan diri atau mengubah pola pikir yang menyebabkan emosi negatif. Beberapa teknik yang dapat digunakan adalah meditasi dan relaksasi, kognitif reframing atau breathing teknis, dan ada ekspresi emosi yang sehat, mengekspresikan perasaan secara terbuka namun tetap bijak, misalnya berbicara dengan tenang tentang ketidakpuasan atau keinginan daripada meledak-ledak. Dan ada empati dan komunikasi efektif, ekspresi emosi yang sehat, empati dan komunikasi efektif, membangun kemampuan untuk mendengarkan dengan empati serta merespon secara bijak terhadap emosi orang lain, dapat membantu mengelola hubungan interpersonal dengan lebih baik. Ya, sebelum dilanjut, saya ada ice breaking. Di sini kita memperkenalkan diri dan menyebutkan hal fakta unik tentang kita gitu. Iya, seperti contoh, nama saya Mukhlasin Alahudin. Fakta unik saya takut dengan balon, misalkan gitu ya. Nah, kita di sini akan memperkenalkan fakta unik kita sendiri. Ya, dimulai dari sini. Nama saya Salsya Kirani. Fakta unik saya pernah nyasar gara-gara ngikutin topeng monyet. Boleh. Fakta unik ya. Selanjutnya Nama saya Jelita Fajar Agustin. Fakta unik saya pernah naik Gojek terus ditabrak sama kambing. Nama saya Faliza. Fakta unik saya nggak bisa ngomong nggak bisa ngomong. Perkenalkan, nama saya Teguh Heriantar. Fakta uniknya fobia sama cumi-cumi. Perkenalkan, nama saya Azerbaijan, fakta unik saya takut keramaian. Apa? Takut keramaian. Tidak. Kamu
Kenalkan, nama saya Topa. Fakta unik saya takut sama dia. Nah itu, yang jelas lah. Ulang. Fakta uniknya apa? Fakta unik saya Sering ketawa. suka ketawa tiba-tiba. Suka ketawa tiba-tiba. Perkenalkan, nama saya Regian. Fakta unik saya takut sama rambutan. Rambutan. Tadi Aditya. Tidak baik ya, fakta unik kita berarti beda-beda ya. Iya, Pak. Beda Pak. Ini justru makin beda banget. Apa lah. Manfaat mengelola emosi. Kita lanjutkan ya. Meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik. Pengelolaan emosi yang baik dapat mengurangi tingkat stres dan kecemasan serta meningkatkan kesehatan. Tumbuh secara keseluruhan. Meningkatkan hubungan interpersonal, memiliki kemampuan untuk mengelola emosi dapat membantu dalam berkomunikasi secara lebih efektif dan mengurangi konflik dengan orang lain. Dan ada peningkatan keterampilan coping. Individu yang mampu mengelola emosinya akan lebih siap menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Ya, selanjutnya Bapak mau minta tolong ada naskah dan ada peran masing-masing nanti dibacakan ya. Iya Pak. Ya. Tolong kamu sebagai Rina. Kamu sebagai Adit. Ya. Kamu sebagai Sarah. Salah. Kamu sebagai Doni. Doni. Ya. Kamu sebagai Maya. Maya. Mana Maya? Oh iya, Doni dan Maya. Ya. Kita mulai dari Rina. Aduh, kenapa sih dosen ini gak ngerti mahasiswanya? Baru tahu 5 menit tugas aku gak diterima. Rina, santai dulu. Mungkin kamu bisa bicara baik-baik sama dosennya. Bicara baik-baik, kamu gak ngerti Dit. Aku udah capek sama tugas-tugas ini. Rina, aku tahu kamu lagi kesal. Tapi mungkin ada cara yang lebih baik untuk menenangkan diri. Aku gak butuh nasihat, Sar. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengelola emosi dengan baik, terutama saat menghadapi situasi sulit. Ada yang mau berbagi pengalaman? Saya Pak, saya pernah marah-marah waktu kelompok saya nggak ada yang bantu ngerjain tugas saya Pak. Akhirnya saya bicara kasar dan mereka menjauh. Sekarang saya menyesal. Saya juga Pak. Ya, Sudah kesal waktu teman saya nggak tepat janji, tapi saya coba bicara langsung tanpa marah-marah dan ternyata dia punya alasan yang kuat. Rina, kamu punya pengalaman seperti itu? Ya mungkin sih, saya sering kesel sama hal-hal kecil dan akhirnya malah tambah ribet. Baik, sekarang kita coba latihan. Saya akan memberikan situasi dan kalian berperan menanggapi emosi dengan baik. Kamu ini gimana sih? Janjinya bantu tugas, tapi malah lupa. Maaf banget. Sarah. Maaf banget, Dit. Aku nggak sengaja lupa karena ada masalah keluarga. Bisa kita atur ulang pembagian tugasnya nggak, Dit? Pak. Nah, ini contoh komunikasi yang baik. Sekarang Rina, coba kamu mainkan peran berikutnya. Saya sudah berusaha keras, tapi kenapa saya tetap salah? Adit, Saya mengerti usaha kamu. Kritik untuk membantu lebih baik ke depannya. Bagus Rina, kalau kamu merasa marah, tarik nafas dulu sebelum jawab. Itu bisa bantu kamu merespon dengan lebih tenang. Setelah latihan selesai, kelompok dulu. Bagaimana perasaan kalian setelah latihan ini? oh iya Pak, saya jadi sadar. Gak semua hal harus dihadapi dengan emosi. Kadang mendengarkan itu lebih baik. Saya juga merasa belajar banyak. Ternyata ada cara untuk mengendalikan emosi supaya menerima diri sendiri. Saya senang bisa membantu teman-teman lebih memahami cara mengelola emosi. Dit, makasih ya udah sabar sama aku. Mulai sekarang aku mencoba latihan tarik nafas dan berpikir terus sebelum marah.
Terima kasih atas partisipasi kalian. Jadi yang kalian ingat yaitu bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang penting, terutama untuk mahasiswa yang menghadapi tekanan akademik dan sosial. Dengan belajar memahami dan mengekspresikan emosi secara sehat, kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik dan menjalani kehidupan dengan lebih tenang. Ya, setelah itu saya ada brosur ya. Brosur apa, Pak? Bapak jualan, Pak? Bukan brosur, tapi Magic Pro. tema evaluasi ya. Oh, Kalian evaluasi. coba isi. Tolong ya satu. Ada berapa Pak evaluasinya Pak? Ada, bentar, saya hitung dulu ya, lupa. Bapaknya lupa. Ini kenapa, Pak? Isi tolong. Oh, isi. Ya. Ini punya kamu. Saya banyak Pak, kok saya nggak dapet Pak? Nih. Lah, dia nggak dapet Pak, Teguh Ada, Pak. ada. Ulang saya ini, Pak. Saya ambil. Buat kamu Nih, Teguh. Teguh, buat kamu Teguh. Ya, Jadi kita mohon- kayak gimana nih Pak ngisinya Pak? Nah, ini isi nanti centeng-centeng aja. Tapi isi nama itu. Pak, pulpennya nggak ada gimana isinya, Pak? Baik Pak. Centeng apa, Pak? Ah, baik. Udah kan? Belum, Pak. Centeng nggak Ya tahu udah kalau saya, belum Pak. cepat selesaikan ya. Oh, baik, Pak. Nah, kalau udah kumpul ya. Pak, saya udah nih Pak. Udah sini. Saya belum. Nah, Teguh, kamu udah belum Teguh? Belum nih, masih banyak. Oh, masih banyak. udah belum? Jangan dibaca ya, Pak. Ya, nggak saya baca. Oh, ini, Pak. Ayo Teguh, kumpulin Ini kamu Teguh. mana? Belum 5 menit, Pak. Pak. Udah dicentek belum Teguh? Udah kan? Pak, itu satu. Udah. Udah, udah. Baik semuanya, terima kasih atas partisipasi pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Di sini saya akan mengakhiri pertemuan kita ya. Terima Saya kasih mau bertanya, sebelumnya. Pak. Maaf Pak, kalau saya Pak, ada yang mau Bertanya, bertanya Pak. Pak. Ya, boleh silakan. Ayo Teguh, bertanya Teguh. Pak, kalau misalnya kan kita ini satu kelompok nih, Ya. terus ada yang emosi, jadi semua emosi, itu gimana cara menyelesaikannya, Pak? Kita harus lebih menenangkan diri sendiri dulu. Kalau saling, Kalau- misalnya nih, kita udah nenangin, tapi semuanya keras kepala tuh, Pak, memenangkan pendapatnya sendiri, gimana, Pak? Itu bisa dikonsultasikan bisa ke guru BK atau gitu, biar harus ada penengahnya intinya. Oh, Nah, oke, Pak, terima ke kasih. kelompok lah apa gimana kan, Ya, Pak. biar dia bisa akur gitu pendapatnya, bisa disamain apa gimana kan. Oke, siap, Pak. Pak, saya ingin nanya, Pak. Bapak kan bilang tadi emosi positif dan negatif, Pak. Itu saya kurang paham, Pak. Itu gimana, Pak? Tolong jelasin secara lebih detail, Emosi Pak. positif itu seperti bahagia, gembira, itu kan emosi positif tuh. Ah. Misalkan hari ini dapat hadiah dari orang tua gitar misalkan, pasti bahagia kan, positif. Kalau yang negatif itu seperti marah, misalkan kamu dibohongin sama seseorang gitu, jadi kamu positif marah kan, jadi itu negatif termasuknya. Kalau hatinya sedih tapi senyum gimana tuh, Pak? Emosinya jadinya, Pak? Itu sebenarnya negatif, tapi dia membohongi dirinya sendiri. Ya udah. Dapat dosa itu jadinya, Pak. Ya udah, mungkin kita akhiri sampai sini saja ya. Terima kasih sebelumnya, maaf waktunya ya, terima kasih. Iya Bapak. Ya, Pak. Saya Terima akhiri. kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih ilmunya, Pak. Ya, Pak. Waalaikumsalam, Semoga Pak. bermanfaat sama kami, Pak. Makasih Pak. Jangan lupa makan ya, Pak. Udah kan? Udah? Udah Kak.